Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus berikan di surga, Roma amat sembah Tuhan, nan seleleng memanjur, dan berbahen nomor Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan buat kebaikan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kamu memberikan sukacita di hari yang baru, umur yang panjang, dan juga kesehatan. Hingga kami boleh melihat ciptaan-Mu yang sungguh luar biasa. Dan Tuhan juga sudah mengantarkan kami di hari yang baru ini. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, terlebih kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menaungi hati dan pikiran kami untuk dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan, renungan untuk kita pada pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 3, beginilah firman-Nya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di bahasa Batak dikatakan, jalalau piau mangarade inganan di hamu, semulak doau mangalap hamu, asarap hamu dohotau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rasa takut, putus asa, gelisah, atau bahasa yang dominan kita dengarkan pada saat ini adalah galau. Tentu banyak alasan yang mengakibatkan kita takut kepada seseorang dan juga takut menghadapi kehidupan. Dan rasa putus asa itu juga sering kita alami. Ketika yang kita capai, ketika yang kita raih tidak kunjung dapat tercapai, maka putus asa pasti pernah kita rasakan. Dan di dalam keputusasaan itulah kita menjadi tidak semangat untuk meraih kembali apa yang kita inginkan. Dan apa-apa saja yang membuat kita sering putus asa, rasa takut, gelisah, galau di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, karena pekerjaan. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, kesehatan. Dan juga yang penyakit yang tak kunjung sembuh. Dan yang terakhir, bisa saja karena keturunan belum diberikan di tengah-tengah
keluarga kita. Oleh karena itu banyak hal yang membuat kita menjadi tidak percaya diri di dalam kehidupan. Kita membuat di dalam pikiran kita bahwa tidak ada gunanya lagi untuk bangkit berdiri dan melanjutkan pekerjaan yang sepantasnya kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun dalam pelayanannya, perjalanannya, maka ketika itu juga Tuhan ingin melanjutkan pekerjaannya, menyediakan tempat bagi orang percaya. Disitulah mereka mulai gelisah, takut. Ketika mereka berada di sisi Tuhan atau sama-sama melakukan pelayanannya, mereka sangat bersukacita. Mereka percaya diri dan mereka juga semangat dan tidak ada rasa takut karena Tuhan Yesus bersama dengan mereka dalam melanjutkan atau melayani di tengah-tengah dunia. Lalu ketika Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, disitulah mereka merasa takut. Dan mereka bingung, apakah kami bisa melanjutkan pelayanan pekerjaan seperti ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang akan melanjutkan tugasnya di dunia dalam pelayanannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan menyertai dan juga tidak menjanjikan bahwa perjalanan kehidupan pelayanan murid-murid yang Tuhan Yesus pilih tidak selalu mulus, tidak selalu lancar, tidak selalu di dalam kebahagiaan. Tetapi semua keadaan kehidupan yang mereka hadapi, mereka harus tetap setia. Mereka harus melaksanakan pekerjaan mereka di dunia. Oleh karena itu selama 3 tahun itu adalah hal yang paling mereka sayangi. Mereka cintai karena dalam pelayanan itu mereka penuh dengan kekuatan dalam melanjutkan pelayanan. Oleh karena itu banyak yang boleh kita lihat di dalam kitab Yohanes ayat 2-3 juga. Di situ dikatakan bahwa mereka harus kuat dan juga mereka harus melanjutkan pelayanannya. Dan juga boleh kita lihat juga yang artinya di dalam ayat 2-3 Tuhan Yesus tidak menjaga kita di dunia ini saja, tetapi bahkan hingga di dunia ini masa mendatang kekekalan Tuhan Yesus meyakinkan bahwa di tempat di mana aku berada, kamu pun ikut berada. Itulah janji Tuhan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan juga janjinya kepada orang-orang yang percaya. Oleh karena itu kita harus siap berani menjalani kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang terjadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil dan juga penyertaannya akan selalu menyertai. Karena ada lagu yang mengatakan perjalanan kehidupan kita ini tidak selalu mulus, tidak selalu di dalam keinginan kita harus penuh dengan kebahagiaan. Tetapi silih berganti, kebahagiaan, kesedihan juga akan silih berganti menghampiri kehidupan kita. Tapi ada satu yang harus kita pegang supaya kita kuat dalam menjalani kehidupan ini, yaitu jangan gelisah. Jangan mendua hati, jangan juga berpengharapan kepada dunia, tapi peganglah firman Tuhan dan peganglah janjinya. Maka kita akan selalu percaya dan semangat untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga ingatlah firman yang disampaikannya, janganlah gelisah hatimu, tapi percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Boleh kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1, maka kita harus percaya dan juga percaya juga kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, yang membuat rasa takut, gelisah,
bahkan putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi firman-Mu yang mengatakan Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami, sertai kami di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang terjadi, biarlah itu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami dan mengajarkan bahwa Engkau sungguh luar biasa dalam penyertaan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mari Tuhan lindungi, jagai mereka dan berikan kekuatan, umur yang panjang serta sukacita. Dimanapun mereka melanjutkan aktivitas dalam pekerjaan masing-masing, mari Tuhan lindungi, jagai dan juga berkati kehidupan mereka. Jikalau ada yang dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit, mari Tuhan jamah tubuh mereka dan juga berkati obatnya dimakan dan juga para medis yang menangani. Biar mereka dapat merasakan sukacita dan juga penyertaan yang sungguh luar biasa itu. Dan juga buat kehidupan kami satu persatu, mari Tuhan lindungi kami, berkati dan juga berikan sukacita di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Biarlah Engkau yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin.